Berkat dalam hidup ni berkat apa? Mari tuan-tuan kita bincang. Kita nak hidup yang berkat. Berkat hidup ada 7 perkara. Tolong ingat. Nanti tuan-tuan cek. Kita ini berkat kita hidup. Apakah berkat dalam hidup kita yang perlu tuan-tuan cari, yang wajib tuan-tuan cari? Sebab apa? Sebab kita hidup ni tidak lama. Tapi biarlah hidup yang tidak lama, tetapi Allah berkati hidup kita. Berkat hidup ni berkat yang bagaimana? Yang pertama, berkat umurnya. Berkat usianya. Bagaimana berkat umurnya, berkat usianya? Disebut di dalam hadis, khairul umur man zada umruhu wa qasira amaluhu. Sebaik-baiknya usia, sebaik-baiknya umur adalah yang panjang umurnya, yang banyak amal ibadahnya. Kita mau hidup kita ni, Allah berkati usia kita, Allah berkati umur kita. Tuh, itu yang pertama. Wa syarrul umur man zada man kathura umru wa qalilu amalu. Seburuk-buruknya umur yang banyak umurnya tapi sikit kebaikannya. Tuh. Ya. Ini yang pertama. Berkat yang wajib tuan-tuan cari, yang pertama berkat usia kita, berkat umur kita. Ini berkat hidup yang wajib kita cari. Sekarang tuan-tuan tanya, umur aku sekarang berapa? Apakah faedah sepanjang aku hidup ini? Apakah untung lebihnya aku hidup umur yang diberikan Allah pada kita? Tadi Pak Cik dah cakap, Pak Cik berapa? 74 katanya. Oh, dah bonus banyak tu Pak Cik. Anak baru kepala 5 je. Baru 5 siri je. Ini pun macam dah lama dah hidup dah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkat yang bagaimana? Yang kedua, berkat dalam masyarakat kita. Masyarakat yang kecil, keluarga. Masyarakat yang menengah, jiran tetangga, tempat kita bekerja. Masyarakat yang besar, bangsa dan negara. Kita mau hidup kita ni, berkat kedua, berkat dalam masyarakat. Ya, mudah-mudahan kalau masyarakat kita umat Islam di Malaysia khususnya dan bangsa rakyat Malaysia umumnya adalah bangsa yang diberkati, masyarakat yang diberkati, insya-Allah akan ada namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Akan ada ketenangan, akan ada kedamaian. Disitulah namanya berkat masyarakat. Yang kedua, berkat umurnya, berkat masyarakatnya, berkat keluarganya. Paling kecil dulu, kecil, menengah, besar. Yang ketiga, yang ketiga, berkat kerjanya. Mungkin tuan-tuan yang datang ke sini rasa-rasanya mungkin 90% yang ahli karya sini, ya, ahli jamaah sini datangnya dalam keadaan kita bekerja. Tetapi kita nak kerja kita ni kerja yang berkat. Apa sih kerja berkat? Ada semangat, happy, semangat kita kerja. Ini kerja asyik malas, ya. Tengok kawan aja asyik demam aja. Allah. Entahlah Ustaz, apa yang entahnya. Kalau kita berkat kerja kita, kita rajin bekerja. Itu yang ketiga. Berkat kerjanya. Mari jadikan kerja kita ni kerja yang diberkati oleh Allah. Apa dia? Rajin, semangat. Itulah kerja berkat. Tapi kerja tak berkat, aduh je. Kalau kerja tak berkat, asyik curi tulang aja. Tak berkat tu tulang itu. Asyik corner je. Iya.
Itu asal tuan-tuan kerja ni kerja ikut waktu atau kerja yang penting selesai. Kalau tuan-tuan kerja ikut waktu, kerja yang memang ikut waktu lah. 8.30 sampai 5, 8.30 sampai 5 lah. Rehat 1 ke 2 je lah. Ini time kerja, kita buat kerja ketika kita kerja. Mana boleh. Ini buat kerja dalam bekerja pula. Tuh, sekali arung Ustaz. Lebih malah lagi tuan-tuan, guna fasiliti tempat kerja pada kerja yang bukan kerja tuan-tuan. Lagi tu tuan. Gaji penuh, kerjanya tak penuh. Itu namanya tak berkat. Maka yang keempat, ya, betul. Yang keempat, berkat rizkinya. Tuh. Ya, kita berkat rizki kita. Nanti kita bincang, apakah tandanya rizki itu berkat? Apalah maknanya duit banyak kalau tak berkat? Laisal ghina an kasratil mal, walakinnal ghina nafsi fil qalbi. Bukan yang namanya kaya, orang yang banyak hartanya, tetapi kaya adalah orang yang berkat rizkinya. Kita kerja yang diberkati. Apa dia? Berkat rizkinya. Kalau rizkinya berkat, maka akan datang yang kelima, berkat makan minumnya. Tuh. Ya. Insya Allah kalau tuan-tuan berkat rizkinya, insya Allah makan minum yang kita beli adalah makan minum yang halalan, thayyiban, mubarakan, yang ada nilai berkat. Prinsipnya utama dalam bab makan minum 3 saja. Halalan, thayyiban, mubarakan. Yang halal, yang baik, yang membawa berkat. Tuh. Itu yang kelima. Kalau berkat makan minumnya, yang keenam, berkat ilmunya. Tuan-tuan ngaji, berkat tuan-tuan belajar, berkat kita mau apa yang kita belajar akan mendapatkan ilmu yang barakah. Kalau kita belajar barokah, insya Allah boleh membawa manfaat dan boleh diamalkan dalam hidup. Itu berkat yang keenam, berkat ilmunya. Kadang-kadang kita belajar pandai, sudah pandai nipu orang, sudah pandai menzalimi orang. Tuh, sudah pandai nyusahkan orang. Kan kita kan banyak pakar-pakar, tapi kenapa pakar itu bukan jadi dipikir boleh nyenangkan orang, lagi nyusahkan orang. Itu yang bahasa Jermannya kata, oke wong pinter podo keblinger, katanya begitu tuan-tuan. Itu bahasa Jerman tuan-tuan. Iya. Kenapa? Karena ilmu yang tidak berkat. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, endingnya berkat amal ibadahnya. Tuh. Insya Allah kalau kita berkat, maka yang ketujuh, amal ibadah kita akan mendatangkan keberkatan dalam hidup kita. So tuan-tuan, kita hidup, yang perlu kita cari keberkatan.